Percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur. Itulah perbincangan kita di 811 Show pada kali ini, pemirsa. Baik Pak Sesma, itu kan dari segmen pertama sudah disebutkan bahwa memang ada 183 daerah yang masih termasuk kategori tertinggal ya Pak ya. Kira-kira berapa target yang ingin dientaskan untuk tahun ini untuk naik menjadi daerah yang tidak tertinggal lagi, untuk semakin maju? Ya, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan pada tahun 2005-2009 itu ada 199 kabupaten daerah tertinggal, kemudian terentaskan 50 kabupaten. Tetapi ada masuk kategori kabupaten baru yang sudah tertinggal karena daerah otonomi baru DOB, sehingga menjadi 183. Target 2014 ini yang kita akan entaskan itu minimum 50. Minimum 50 kabupaten. Ya, insya Allah dari data-data yang kita lakukan evaluasi paruh waktu pertengahan ini sudah ada terindikasi data-data yang sekitar 60-an kabupaten. Sekitar 60-an kabupaten. Di wilayah mana itu Pak? Ya, di kabupaten-kabupaten tertinggal, terutama di kawasan timur dan juga ada di kawasan Sumatera Barat. Oke, jadi memang itu target tiap tahun selalu ada ya Pak ya? 5 tahunan ya, itu jadi target 5 tahun. Oke, jadi kiranya untuk tahun ini paling tidak 60. Minimum 50, tapi 50. Kita mestinya harus lebih, kita usahakan semaksimal mungkin. Oke, Pak. Dengan dorongan dari teman-teman Komisi 5 yang menjalankan fungsi pengawasan dan sebagainya. Oke, Pak Mul, ini kan Bapak emang anggota DPR Komisi 5, kiranya melihat kinerja atau program-program yang telah dicanangkan, telah dilaksanakan oleh Kementerian PDT bagaimana? Ya, sebetulnya begini, ada satu program yang cukup menarik, yaitu ada program yang mengangkat produk unggulan kabupaten. Jadi itu sebetulnya program itu cukup membantu ya, selain infrastruktur. Bagaimana kementerian bisa merevitalisasi ya sebuah keunggulan kabupaten dengan bantuan dari KPDT. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya di Padang Pariaman itu kemarin dibantu yang namanya peralatan atau mesin untuk membuat minyak goreng dari kelapa. Kelapa ya. Jadi dulu itu di Sumatera Barat orang itu, kalau sekarang kan minyak yang di mana yang kita beli di supermarket itu kan dari kelapa, dari sawit kan. Kalau dulu dari kelapa. Dan itu ternyata kolesterolnya rendah sekali. Makanya waktu saya kecil di Sumatera Barat dulu itu istilahnya kita dulu minyak apa ya, minyak manis ya Pak. Itu dari kelapa. Dan itu di ini lagi. Dulu di Padang Pariaman itu ada banyak sekali memproduksi itu, tapi lama-lama menurun, tapi terakhir ini diangkat lagi oleh Kementerian PDT, dan itu sangat bagus menurut hemat kami, dan bahkan itu bisa diekspor ya, dan sekaligus dapat mengangkat perekonomian masyarakat, karena itu lebih berbasis kepada rumah tangga ya, rumah tangga, dan itu diangkat oleh PDT, dibantu mesinnya dan peralatannya. Dan saya lihat itu sangat membantu. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam konteks pencapaian target ini adalah yang sudah dianggap tidak tertinggal atau lepas dari daerah tertinggal, itu juga harus hati-hati. Saya sampaikan ke Kementerian PDT, kalau dibiarkan sama sekali tidak intervensi, itu saya khawatir daerah tertinggal yang baru lepas dari daerah tertinggal itu bisa menjadi tertinggal lagi. Oke, kalau di Sumbar sendiri intervensinya bagaimana? Kalau sekarang di Sumbar itu kan Padang Pariaman sama Pasaman Barat masih tertinggal. Katanya Pasaman sudah lepas. Nah ini saya juga khawatir, mohon diinventarisir kembali, karena sebetulnya Pasaman itu masih perlu bantuan dari Kementerian PDT, yang katanya baru lepas dari daerah tertinggal. Dan pada kesempatan beberapa kali rapat saya sampaikan supaya dilihat lagi 6 indikator yang menjadi kriteria sebuah daerah tertinggal atau tidak tertinggal, dilihat lagi kembali oleh Kementerian PDT, dan sebaiknya tetap di-maintain dengan bantuan-bantuan tertentu agar daerah yang baru lepas dari tertinggal itu jangan sampai dia menjadi tertinggal lagi. Karena perlu diingat bahwa karakteristik sebuah daerah itu berbeda-beda. Saya beri contoh seperti Pasaman. Pasaman itu hampir 60% ya, 60% lebih dari daerahnya itu adalah hutan lindung.
sehingga dia tidak bisa mengembangkan wilayahnya menjadi produktif. Nah, seharusnya ini saya usulkan di Komisi 5, tentu melalui Kementerian PDT kepada Kementerian Keuangan harus ada insentif untuk daerah-daerah yang seperti Pasaman ini yang 60% lebih, mungkin 70% malah daerah itu adalah hutan lindung, dia menjadi paru-parunya yang menghasilkan oksigen, tapi dia tidak mendapat insentif. Sementara dia tidak bisa mengembangkan wilayahnya menjadi produktif. Tentu sulit bagi daerah seperti ini untuk meningkatkan perekonomiannya. Ini yang saya sarankan kepada Kementerian Pak Sesmen, bagaimana tanggapan Bapak? Untuk wilayah mungkin tidak hanya wilayah Sumatera Barat, tapi untuk seluruhan Indonesia bagaimana? Ya, saya kira betul apa yang disampaikan Pak Mulyadi tadi. Jadi salah satu kriteria dari daerah tertinggal adalah karakteristik wilayah. Jadi ada yang bencana, ada yang kawasan lindung, ada yang paru-paru gitu. Memang ada beberapa wilayah di Sumatera, kemudian di Kalimantan, itu tidak bisa mengembangkan ekonominya karena keterbatasan lahan kawasan lindung. Nah, kita di dalam alokasi dan alokasi khusus yang ditransfer ke daerah, termasuk juga kebijakan yang ingin saya sampaikan, dan alokasi khusus ini dari tahun sebelumnya itu untuk daerah tertinggal rata-rata hanya 41-45 miliar. Sekarang 2013 ini alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah menjadi 81 miliar per kabupaten. Ini sangat mendorong. Nah, di antara adalah 19 bidang di situ. Itu memang harus mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Di suatu daerah memang kalau ada suatu hal yang menjadi limitasinya, misalnya kawasan lindung, dia memberikan sesuatu kepada iklim ini mestinya dapat insentif di situ. Itu kita dorong lewat dana alokasi khusus. Jadi memang karakteristik tiap daerah berbeda dan pembangunannya pun, bantuannya pun itu harus berbeda juga ya Pak ya. Baiklah, nampaknya waktu kita terbatas sekali. Terima kasih Pak Mul dan juga Pak Sesmen atas waktunya. Kita harus mengakhiri perbincangan kita. Namun pemirsa, at 11 Show tentunya akan kembali dengan berita-berita dan juga dialog menarik lainnya, tentunya setelah pariwara yang berikut ini.